Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Masih dengan Kang Tro, tetap berbagi edukasi, motivasi perjalanan hidup, dan juga laku spiritual agar kita lebih bermanfaat dan lebih memiliki keyakinan dalam diri kita. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu support dan dukung channel ini. Tetap dukung dengan like, subscribe, dan share, karena share panjenengan ini membantu perkembangan channel ini. Saya harapkan dengan kerendahan hatinya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi edukasi ataupun pengalaman mengenal diri sendiri dan Gusti tanpa duduk meditasi. Di sini agak menarik pembahasannya. Kita mengenal Gusti. Dalam ilmu ketuhanan, kita harus mengenal penciptaan kita dan yang menghidupi kita, yang mencipta kita dan yang menghidupi kita. Nah, di sini kita kembali ke kesadaran diri. Kembali ke kesadaran diri. Tidak perlu meditasi ataupun pernapasan atau bagaimana. Sampean bisa lakukan dengan duduk santai sambil ngopi. Di situ sampean menjalani renungan dalam diri panjenengan sendiri. Yang dicari dua ini tadi. Yang mencipta kita, dan yang menghidupi kita, untuk mengenal ilmu ketuhanan ataupun belajar ke alam semesta. Yang pertama, yang membuat diri kita atau yang mencipta diri kita. Di sini dalam renungan sampean bisa melihat diri sampean sendiri. Raga ini dari mana? Raga ini unsur alam semesta. Terciptanya di mana prosesnya? Yaitu melalui kedua orang tua kita dan di kandungan. Nah, disitulah pabrik kita yang mencipta raga kita dan yang menurunkan jiwa kita, sehingga kita bisa terlahir menjadi jabang bayi ataupun hidup di alam semesta ini. Dari alam ke orang tua kita, akhirnya lahir ke dunia. Itu yang penciptaan kita. Asalnya dari angan-angan. Kok bisa angan-angan? Orang tua kita sebelum mencipta kita itu pasti memiliki impian, ingin memiliki anak. Itu angan-angan. Akhirnya masuk ke rasa. Dari rasa cinta kasih kedua orang tua kita ini timbul juga hawa nafsu sebagai wujud sifat jin dan setan. Di situ menyatu, akhirnya terciptalah yang namanya jabang bayi. Jadi dari pikiran, angen-angen, rasa, alam kandungan, dunia. Itu penciptaan kita sadari. Makanya orang tua itu adalah Tuhan yang nyata. Kalau Jawa, Gusti Allah Katon. Tuhan yang nyata. Karena apa? Penciptaan diri kita. Setelah kita mengenal penciptaan kita, kita mengenal yang menghidupi kita. Yang menghidupi kita. Di situ kita baru melihat keluar. Sambil ngopi, sambil rokok, sampai lihat keluar.
Di situ ada tumbuhan, ada hewan, ada air, ada tanah, ada api, ada cahaya, dan juga makhluk yang lainnya. Tidak luput manusia itu sendiri. Terus yang selama ini menghidupi diri sampean itu apa saja? Sampean bisa minum, bisa makan sayur, bisa makan daging. Sampean dirawat, dibesarkan, dididik oleh kedua orang tua kita, mendapatkan pencerahan dari yang lainnya. Nah, di situ sampean harus bisa kembali kesadaran diri panjenengan. Penciptaan kita dari alam ke orang tua, makanya wajib kita hargai, wajib kita hormati, kita wajib berbakti kepada orang tua karena di situ awal penciptaan kita. Terus kita juga harus melestarikan yang menghidupi kita. Yang menghidupi kita. Siapa? Semua makhluk di alam semesta ini. Ini mendukung kehidupan manusia. Nah, di saat kita menyadari itu, apakah sudah ada di benak sampean atau di rasa sampean atau pikiran sampean itu sampean ingin menghina yang lainnya, ingin menjatuhkan makhluk lainnya walaupun itu hanya seekor anjing? Pada kenyataannya Tuhan menciptakan seluruh makhluk di alam semesta ini ada gunanya, ada manfaatnya, ada tugasnya masing-masing. Saling melengkapi, saling menghidupi. Dari yang mencipta dan menghidupi inilah kita mengenal Gusti. Gusti itu timbul di saat kita tidak lagi berani menghina yang lain, merendahkan yang lainnya. Akhirnya timbul kerukunan karena saling menghidupi, saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Hewan butuh manusia, manusia butuh hewan. Tumbuhan butuh manusia, manusia juga butuh tumbuhan. Kita butuh orang tua kita juga membutuhkan kita. Kita butuh orang lain juga membutuhkan kita. Saling melengkapi, saling menghidupi, disitulah yang dinamakan manunggal. Nah, inilah makrifat sebenarnya. Terus wujud Gusti-Gusti itu apa? Manggon tanpa papan. Semuanya. Tidak bisa dinyatakan satu saja. Pohon tidak bisa. Makanya orang dulu menghadap ke pohon. Apa salah? Enggak. Karena apa? Dia bersyukur kepada pohon. Karena pohon juga menghidupi dirinya. Menghadap ke gunung. Apa dia menyembah gunung? Enggak. Karena itu juga wujud bersyukurnya. Karena gunung saat meletus itu mengeluarkan pasir, membuat subur tanah di sekelilingnya. Walaupun itu dianggap sebuah bencana, tapi juga ada hikmahnya. Apakah dengan sedekah laut? Tidak boleh, ya boleh, itu bersyukur. Karena laut kita bisa makan ikan. Nah, semua. Kenapa orang dulu menghadap? Karena tahu, saling melengkapi, saling berterima kasih satu dengan yang lainnya. Makanya untuk mengenal Gusti, mengenal diri kita, mengenal pencipta kita, mengenal yang menghidupi kita, di situ terangkum dalam ilmu ketuhanan. Coba sampean lakukan. Ambil sebatang rokok. Diam. Tenang sambil ngopi. Sampean renungkan diri sampean kembali. Setelah itu, mampukah sampean menghina yang lain? Mampukah sampean membeda-bedakan satu dengan yang lain?
Karena apa? Sesungguhnya kita saling bertergantungan satu dengan yang lainnya. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam hormat saya, Rahayu, 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 Sagung, Dumadi, matur sembah nuwun.